Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Irita Gusman, NIM 063-19003. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial LPSK 2 dengan mengambil 4 masalah dan menganalisa masalah tersebut sesuai dengan ergonomi dan menganalisa usulan perbaikannya. Langsung saja kita masuk ke masalah yang pertama. Baik, untuk masalah yang pertama ada, kita tahu selama masa pandemi ini kita melakukan pelajaran secara daring, termasuk murid sekolah maupun mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, rata-rata saya sendiri menghabiskan 6 jam per hari di depan laptop, karena saya biasanya terdapat 3 mata kuliah dalam sehari, maka satu mata kuliah itu ada 2 jam. Tetapi hal itu merupakan di luar dari tugas-tugas yang diberikan. Eh, Pembelajaran secara daring ini tentunya sangat berbeda dengan offline karena kita tidak memiliki teman untuk ngobrol, tidak bisa keluar untuk refreshing, dan kita juga tidak bisa keluar untuk melihat hal-hal baru atau mencoba kegiatan-kegiatan baru karena pembatasan atau PPKM yang dilakukan. Karena kondisi belajar ini saya sudah mengalami selama 1 tahun, saya merasa jenuh, saya merasa bosan, dan bahkan saya kehilangan motivasi dalam belajar karena tidak adanya sesuatu hal yang baru. Cara belajar saya monoton, dan posisi belajar saya pun monoton. Masa ini membuat saya stres, kehilangan motivasi belajar, yang takutnya bahkan akan berefek pada nilai-nilai saya tadi. Nah, dari masalah ini, saya ingin menganalisa bagaimana saya mengidentifikasi penyebab masalah tadi. Saya sadar mungkin dari masalah tadi, masalah tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan faktor lingkungan dan beban mental kerja. Faktor lingkungan saya, bagaimana lingkungan saya dalam belajar, dan bagaimana mental saya dalam menghadapi pelajaran tersebut. Nah, akhirnya saya mencoba analisis penyebab masalahnya. Yang saya rasakan ada 5. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung membuat saya tidak nyaman. Lingkungan di sini adalah lingkungan saya saat belajar. Entah itu keributan yang disebabkan oleh lalu lintas, karena kebetulan di depan rumah saya ini merupakan jalan yang kerap dilalui oleh motor, di mana terkadang motor-motor tersebut membuat kebisingan. Selain itu, lingkungan yang kedua adalah terkadang rumah saya ini juga terdapat kebisingan dikarenakan ada banyaknya anak kecil yang bermain di luar, sehingga mereka membuat kebisingan. Yang kedua adalah tidak produktif, seperti bangun telat atau tidak melakukan hal lain. Terkadang terkadang banyak mahasiswa yang bangun pada saat mata kuliah tersebut dimulai, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berjemur, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mandi terlebih dahulu agar membuat lebih segar, dan juga bahkan pada saat break antara mata kuliah mereka tidak mencoba hal-hal baru. Seperti misalkan melakukan kegiatan-kegiatan baru, melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan, mereka memilih untuk tidur. Ketiga adalah ruangan yang tidak mendukung. Ruangan yang tidak mendukung ini tidak adanya usaha untuk membuat ruangan lebih nyaman. Hal ini berkaitan dengan kebanyakan mahasiswa melakukan perkuliahan di dalam kamar, tapi mereka tidak memiliki usaha untuk membuat kamar mereka lebih nyaman untuk belajar, seperti kursi yang tidak nyaman, atau misalkan ruangan yang memiliki bau, atau mungkin suhu yang panas, atau bahkan tidak membuka jendela sehingga tidak adanya sirkulasi udara. Yang keempat adalah sugesti atau overthinking. Selain penyebab eksternal, penyebab yang membuat kita stres dan tidak nyaman selama mata kuliah berlangsung di rumah adalah diri kita sendiri. Kita kerap kali memikirkan kapan pandemi ini berakhir. Dan kita juga kadang kerap kali memikirkan bagaimana kalau misalnya pandemi ini tidak berakhir. Pikiran-pikiran tersebutlah yang membuat kita stres, karena uh, pikiran tersebut tidak akan berujung apabila kita tidak memiliki pikiran yang positif. Kita harus percaya bahwa pandemi ini bisa berakhir jika kita semua melakukan kerjasama. Dan kita juga harus percaya semua ini juga
ada hikmahnya atau bahkan ada timbal baliknya. Mungkin pada saat pandemi berakhir kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih atau kita bisa mendapatkan skill-skill yang lebih, karena dengan adanya daring ini pun kita juga bisa memiliki waktu yang lebih untuk melakukan hal-hal yang baru, memiliki waktu untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima adalah tidak memiliki goals. Tidak memiliki goals ini maksudnya selama semester ini atau selama semester berlangsung saya tidak memiliki tujuan, seperti saya juga tidak memiliki tujuan berapa ya target IPS yang harus saya dapatkan selama semester ini. Atau saya juga tidak memikirkan waktu saya ini luang selama daring ini, tetapi saya tidak memikirkan apa sih yang harus saya capai atau ada nggak sih skill yang bisa saya capai selama daring ini, karena waktu saya kan luang gitu. Jadi karena tidak adanya goals, kita juga tidak memiliki waktu-waktu yang produktif, kita juga tidak memiliki waktu-waktu yang bisa diisi dengan sesuatu yang kita lakukan, tetapi dan juga tidak memiliki ritme kegiatan yang konsisten, sehingga kita menjadi bosan dari belajar tidur makan, belajar tidur makan. Jadi polanya seperti itu saja, tidak memiliki kegiatan baru. Nah, dari analisa penyebab masalah ini, kita juga memiliki usulan perbaikan. Usulan perbaikannya ini tentu saja bertolak ukur dengan analisa penyebab sebelumnya. Yang pertama adalah membuat ruangan dan lingkungan lebih nyaman. Seperti yang saya bilang tadi, membuat ruangan dan lingkungan lebih nyaman akan mempengaruhi cara kita belajar. Dengan kita nyaman, maka kita juga bisa nyaman dalam belajar. Contohnya membuka jendela ruangan. Dengan membuka jendela ruangan akan membiarkan udara segar masuk, membiarkan sirkulasi udara yang segar yang masuk. Sirkulasi udara ini juga berfungsi supaya kita bisa berpikiran secara segar dan juga kita juga bisa tidak sumpek selama pembelajaran berlangsung. Kedua adalah kita juga bisa meletakkan pengharum ruangan yang membuat tenang. Sebenarnya ini preferensi, tapi mungkin untuk sebagian orang ini akan berguna karena pengharum yang membuat tenang atau membuat rileks itu akan mengaruhi pikiran dan cara kita belajar. Kita akan menjadi lebih tenang, kita akan menjadi lebih menerima dalam belajar. Kemudian membuat posisi belajar menghadap keluar rumah atau jendela. Ini juga mungkin preferensi bagi sebagian orang, ada yang bisa atau ada pula yang tidak setuju dengan hal ini. Tetapi mungkin hal ini juga bisa membuat kita melihat hal lain selain apa yang ada di dalam kamar kita. Hal ini membuat kita tidak terlalu terfokus pada laptop yang hanya menghasilkan cahaya yang membuat kita sakit mata, tapi kalau misalnya kita jenuh, kita bisa melihat keluar jendela, melihat pohon ataupun melihat rumah atau bahkan melihat jalan yang dinamis gitu. Kedua adalah produktif. Usaha produktif ini akan membuat kita lebih semangat dalam belajar dan juga kita juga tidak akan membuat kita lebih luasa dalam bergerak, seperti bangun pagi. Kedua, berjemur. Berjemur ini sangat penting karena apabila kita tidak berjemur dan tidak berusaha bergerak, itu akan membuat efek samping pada tubuh kita sendiri, bahkan pada tulang kita sendiri, karena kita dalam sehari itu cuma duduk dan juga hanya memperhatikan laptop, itu juga lumayan bahaya apabila kita tidak berusaha untuk membuat pola hidup yang sehat. Kemudian melakukan sesuatu saat break. Maksudnya saat break adalah antara mata kuliah. Mungkin saat break itu terdapat 1-2 jam. Kita bisa melakukan hal-hal yang menarik atau kegiatan-kegiatan baru seperti membaca, ataupun membaca novel, ataupun bahkan hanya jalan-jalan di teras rumah saja melihat sesuatu yang menarik juga bisa, karena hal ini untuk melepaskan stres atau melepaskan pikiran kita dari mata kuliah, sehingga kita pada saat menerima mata kuliah selanjutnya kita seakan seakan memulai hal yang baru gitu. Yang kedua adalah mencari kegiatan menarik. Mencari kegiatan menarik ini sangat banyak sebenarnya caranya, seperti mencari di Google atau mencari di Instagram atau mencari di Twitter. Banyak sekali media informasi yang bisa membuat kita
terinspirasi apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama di rumah yang menarik gitu. Seperti mungkin memasak ataupun merajut dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat tujuan. Membuat tujuan ini bisa membuat kita memiliki ritme pola kegiatan yang konsisten, tetapi dengan adanya tujuan kita menjadi lebih semangat, karena dengan adanya tujuan kita tahu, wah tujuan saya ini, jadi saya harus melakukan ini, sehingga kita konsisten untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur ini merupakan hal yang sepele sebenarnya, uh, hal yang dianggap orang sebagian sepele, tetapi bersyukur ini sebenarnya meningkatkan sugesti kita agar kita bisa mendapatkan pikiran yang positif. Dengan bersyukur bisa membuat kita berlapang dada juga untuk melakukan hal-hal sesuatu dalam selama pandemi ini yang tidak bisa keluar. Dengan bersyukur kita juga bisa membuat sugesti pikiran kita bahwa semua ini ada hikmahnya, bahwa semua ini juga ada alasannya gitu. Jadi membuat kita tidak jenuh atau tidak terlalu berat pikirannya pandemi ini kapan berakhir. Nah, mungkin segitu saja untuk masalah pertama. Selanjutnya adalah masalah kedua. Masalah kedua ini berkaitan dengan saya mengamati apa yang ayah saya lakukan setiap pagi. Ayah saya biasa melakukan lari pagi, di mana keliling komplek dengan jarak 1,5 km dengan umur 50 tahun, dan saya mengukur denyut jantung ayah saya menggunakan oximeter, itu pada saat berlari adalah 135 BPM. Kemudian kalori yang dikeluarkan adalah 55 kalori per kilometer. Dan berat badan yang dimiliki oleh ayah saya sendiri adalah 60 kilogram. Kemudian saya juga mengukur pada saat istirahat denyut nadi ayah saya sendiri adalah 76 BPM. Tetapi setelah berlari, ayah saya juga kadang merasakan terlalu lelah, entah itu karena jaraknya yang terlalu panjang atau bagaimana, atau pola ayah saya berlari yang tidak bagus. Kemudian saya ingin menganalisa apakah cara berlari ayah saya ini salah atau bagaimana. Nah, untuk menganalisa masalah ini, saya mengidentifikasi masalah ini menggunakan fisiologi kerja dengan menghitung persentase CPL-nya. Jadi saya akan mencari di persentase CPL ayah saya ini termasuk di klasifikasi mana dan apakah perlu perbaikan. Nah, dari sini saya akan menghitung dengan diketahui denyut nadi istirahatnya adalah 76 BPM, denyut nadi saat berlarinya adalah 135 BPM, dan umurnya adalah 56 tahun. Untuk mencari persen CVL itu ada 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat dibagi dengan denyut nadi maksimal dikurang denyut nadi istirahat. Dari rumus ini kita belum mendapatkan denyut nadi maksimal. Maka kita carilah terlebih dahulu denyut nadi maksimalnya berapa. Karena gendernya adalah laki-laki, rumusnya adalah 220 dikurang umur yang menghasilkan denyut nadi maksimalnya itu adalah 164. Dari situ kita menghitung persen CVL sesuai dengan rumusnya. Ternyata persen CVL-nya ini 67%, di mana nilai ini cukup tinggi. Dari sini, kita kita menganalisa klasifikasi CVL ASI ini termasuk di antara 60 sampai 80, di mana penanganannya adalah kerja dalam waktu singkat. Kerja dalam waktu singkat ini juga bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti yang mungkin jaraknya terlalu panjang, atau ayah saya selama berlari juga tidak teratur, atau dan lain-lain. Nah, usulan perbaikan yang saya tawarkan adalah yang pertama, memperpendek jarak lari. Memperpendek jarak lari ini juga tidak masalah, karena semakin panjang pun juga tidak menentukan ayah saya semakin sehat. Karena itu juga tergantung dari fisik masing-masing. Yang kedua adalah melakukan pemanasan yang tepat sebelum lari. Melakukan pemanasan sebenarnya juga sangat penting, karena melakukan pemanasan ini juga melatih ritme jantung kita pada saat berlari. Jadi pemanasan ini semacam pemanasan denyut nadi untuk bertahap dari yang denyut nadi istirahat yang lebih lambat menjadi sedang, dan pada saat pemanasan ini
melatih denyut tadi menjadi sedang, kemudian pas berlari menjadi lebih cepat gitu. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan pemanasan, hal ini membuat kita sedikit kaget karena dan membuat denyut kita itu terlalu cepat yang membuat kita yang dapat berefek samping dengan sesak nafas. Nah, jadi melakukan pemanasan yang tepat juga sangat penting. Yang ketiga adalah melakukan lari dengan santai dan sesuai kemampuan. Lari 1,5 km, kita bisa lari di tengah perjalanan lalu kita memperlambat, misalkan dari lari ke jogging, habis itu lari lagi, kemudian jogging lagi, lari lagi, kemudian jogging lagi. Hal ini juga membuat kita lebih rileks pada saat lari. Nah, sekian untuk masalah yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah masalah 3. Kembali lagi dengan pembelajaran secara daring, kita kerap kali selalu duduk di depan laptop. Tetapi, kalau misalnya kita mempunyai kursi yang tidak nyaman, hal ini juga bisa berefek samping kepada tubuh kita sendiri, yang membuat tubuh kita sakit atau salah postur dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan postur atau kursi yang sesuai dengan postur tubuh kita? Dari sini saya mengidentifikasi dengan menggunakan data antropometri. Karena data antropometri ini memiliki data-data yang sesuai dengan bentuk tubuh kita. Nah, saya mengambil preferensi dari internet, kursinya seperti ini. Nah, data-data antropometri apa saja yang saya perlu atau yang saya butuhkan selama untuk melakukan atau untuk mengidentifikasi kursi yang seperti apa yang sesuai dengan postur tubuh saya. Yang pertama adalah tinggi bahu. Tinggi bahu ini adalah yang saya gambarkan ini. Nah, ini berfungsi sebagai senderan kursi. Jadi, tinggi bahu ini sangat penting karena senderan kursi juga membuat kita rileks. Terutama kalau misalnya senderan kursinya ini terlalu pendek, membuat bagian tengah punggung kita akan sakit gitu. Kemudian panjang lutut. Panjang lutut ini dari sini sampai segini. Hal ini sangat berfungsi sebagai dudukan kursi agar tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Kalau misalnya terlalu pendek akan membuat kita tidak nyaman. Kalau terlalu panjang itu akan membuat bagian betis kita sakit karena terlalu panjang akan menggantung betis kita sendiri. Kemudian tinggi lutut. Tinggi lutut ini adalah bagian sini sampai ke bawah. Tinggi lutut ini berfungsi agar kaki kita tidak terlalu pendek pada saat mencapai lantai. Kemudian lebar pinggul. Lebar pinggul ini adalah lebar dari dudukan ke sana. Nah, lebar pinggul ini berfungsi agar tidak terlalu kekecilan. Apabila terlalu kekecilan akan membuat pinggul kita sendiri itu sakit. Nah, selanjutnya adalah lebar sisi bahu agar lebar dari senderannya itu sesuai, tidak terlalu kekecilan juga, sehingga bahu kita tidak sakit. Nah, persentil yang saya gunakan adalah 95%, karena saya membutuhkan ukuran-ukurannya itu berada di dalam populasi 95% dari data-data antropometri yang saya pilih. Karena kalau misalnya saya memiliki persentil 5%, hal itu akan membuat ukuran yang terlalu kecil. Nah, sekian untuk masalah 3 dan solusinya menggunakan antropometri. Selanjutnya adalah masalah 4. Untuk masalah 4 ini, saya mengambil beberapa artikel yang saya lihat beberapa belakangan ini. Kita tahu kita sudah mendapatkan vaksinasi, di mana yang saya baca target vaksinasi itu adalah 180 juta lebih manusia. Nah, tetapi selama vaksinasi ini ada human error, di mana banyaknya kesalahan pendataan.
Kesalahan pendataan ini tidak akuratnya pendataan berapa banyak yang sudah divaksin tahap 1 dan berapa banyak yang sudah divaksin tahap 2. Nah, saya identifikasi apa sih penyebab dari masalah ini. Yang saya lihat dan yang saya analisa, sebenarnya masalah ini adalah ketimpangan antara petugas vaksinasi dan target vaksinasi. Bayangkan target vaksinasi kita adalah 180 juta lebih. Tetapi sampai ke sekarang vaksinasi itu masih berada di rentang 30% sampai 50%. Petugas vaksinasi itu sangat jauh lebih dikit dibandingkan target vaksinasi tersebut. Hal ini tentu saja akan membuat human error, entah itu petugas tersebut salah memasukkan data atau bahkan terlalu banyak data yang dimasukkan. Nah, selain itu juga bisa saja karena edukasi atau sosialisasi yang tidak rata, karena selama pembatasan ini bisa saja dilakukan secara online edukasinya. Jadi selama online ini tidak ada yang menjamin semua memperhatikan. Jadi banyaknya miskomunikasi juga menjadi salah satu penyebab masalah hal ini. Nah, saya mengambil solusinya. Sebenarnya solusi ini juga tidak terlalu signifikan dan kita juga tidak ada yang tahu bagaimana solusi yang sangat tepat. Tapi menurut saya, kita tahu pandemi ini merupakan hal yang tidak kita duga sebelumnya, tidak ada yang bisa menduga di seluruh dunia, virus akan datang tiba-tiba dan pandemi tiba-tiba dilakukan, pembatasan tiba-tiba dilakukan, pembatasan sosial, pembatasan tatap muka, dan lain-lain. Maka, semua yang dilakukan itu merupakan solusi yang darurat, solusi yang dilakukan secara cepat, karena penyebaran virus pun terjadi secara cepat. Tetapi menurut saya, hal ini bisa diatasi apabila disediakannya fasilitas yang advance atau teknologi yang advance. Walaupun Indonesia masih sulit untuk menyediakan pendataan yang advance, tapi itu bisa dimungkinkan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan teknologi. Dan kalau bisa dihindari dengan sesuatu yang manual. Kemarin saya juga sudah melihat bahwa data vaksinasi sebenarnya sudah bekerja sama dengan loket.com, di mana kita bisa mendaftar vaksinasi, tetapi hal itu terbatas hanya untuk beberapa wilayah, tidak bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Dan hal itulah yang membuat pendataan manual yang sangat rentan terhadap human error. Jadi sebenarnya solusi yang paling cepat mungkin mengatasinya dengan teknologi yang advance dan menghindari sebisa mungkin sesuatu yang manual. Kemudian adalah pengawasan yang sangat ketat. Pengawasan yang sangat ketat ini adalah melakukan pengecekan kembali apabila memang diharuskannya sesuatu yang manual. Nah, sekian masalah-masalah ergonomi yang saya sajikan. Semoga dari masalah-masalah ini kita bisa menganalisa dan memperbaiki apa saja masalah-masalah yang kita dapatkan, dan kita bisa menganalisa dan bahkan bisa memperbaiki masalah-masalah tersebut dengan diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.